Halo. Salam kenal dari Magna Tekno. Aduh, kita mau coba buat podcast nih sekalian. Dan kebetulan juga kita kedatangan tamu dari Spotify Podcast Lepo Bercerita. Halo, salam kenalin diri dulu dong. Aloha. Aku dari podcast Lepo Bercerita, diajakin collab padahal belum terkenal. Karena kita temen jadi bisa kenal. Waduh. Terus satu lagi ada pelawak di sini. Silakan. Ya, nama saya ya gede tapi dipanggil bisa Dogler ya. Saya juga gak terkenal amat sih. Tapi ya begitulah. Bisa dipanggil Dogler juga. Apa nih? Dog? Ler? Ya, nama panggilannya si Dog. Oh, dog. Anjing dong ya. Ya, sejenis itulah. Berarti negara sana berarti dipanggil dog anjing dong. Oh. Kasihan ini. Gimana? Apa yang mau dibicarakan ini sekarang? Kalau saya sendiri sih pribadi saya ingin cerita tentang masalah film sih. Karena saya suka film kan. Film. Ya. Ya kasihan sih ya, semua orang pada nggak bisa nonton ya sekarang. Ke bioskop pada tutup kan. Iya. Ya tapi katanya udah buka ya? Katanya sih sudah buka di saat new normal. Cuman ya ujung-ujungnya pasti dilarang juga kan. Pasti ujungnya di rumah juga nontonnya. Dan mager juga kan udah kebiasaan di rumah kan. Ya seperti saya sih yang habitnya di rumah kan. Ya jadi kepake lah skill saya untuk di rumah itu untuk menonton gitu. Di rumah kan itu jadi fashion ya? Jadi fashion dan hobi gitu. Untuk Lepo gimana, Bo? Gimana untuk sinias? Kadang nasib sinias ini gimana ceritanya di Covid dan hancur-hancuran ini semua nih? Waduh, nggak tahu ya. Tapi menurut pendapat saya sih kayaknya kemarin sempat sempat baca sih dari artikel kalau beberapa film tuh akhirnya mundur jam tayangnya. Bukan jam tayang maksudnya. Jadwal rilis. Jadwal rilis. Jam tayang sih emang trans titit gitu. Emang jam terbang. Dar. Nah, sebelumnya kita kenalin nih, kita lagi ada di Wakos. Di luar. Bodo amat protokol ya. Sekarang pakai masker. Nah, sekarang kita di dalam nih, tapi sebenarnya di luar. Nah, kita di dalam yang di luar gitu. Keluar di dalam. Ambigu banget ya. Ini kita lagi ada di Wakos, kebetulan warung temen juga di sekitaran Denpasar Selatan ya ini ya. Iya, kita di Bali ya. Kita di Bali, kita di Denpasar yang di dalamnya itu ada PKM-nya. PKM-nya gimana? Berlaku? Oh, berlaku untuk saat ini untuk orang-orang yang tidak mengerti. Oh, mengerti. Kebodohan berarti. Itu berlaku sih. Jadi gini nih. Aku undang mereka ini jadi pengen ngobrolin nih gimana sih nasib-nasib para sineas setelah Covid ini merebar jadi pandemi nasional. Bukan nasional aja sih ya. Wah, udah internasional ya, pandemi global ya. Global. Pandemi Galaksi global. Wow. Alien udah enggak bisa udah masuk lagi namek gitu. Thanos kena. Aduh, berat. Jadi gimana nih sekarang? Kita kangen dong ya pasti nonton bioskop, duduk, makan popcorn, bawa minuman dari kantong jaket, kan? Aduh, iya. Bawa nasi bungkus ke dalam. Pernah? Emang pernah? Ya pernah dong. Pernah dong nasi barokah gitu loh. Jadi yang jaga bioskop nih ya, ingetin dia, Dogler jangan dikasih masuk. Bahaya nih. Gimana nih sekarang? Kangen gak sih kalian nonton film di bioskop? Kalau saya sih emang kangen sih, cuman kan sudah terbiasa untuk di rumah untuk nonton ya. Di rumah aja sih bareng teman, bareng doi gitu loh ya. Doi siapa nih? Ya, siapa lagi? Ya itu dah, Pak. Tapi sih pengen sih keluar juga kan nonton bareng, habis itu jalan-jalan lah gitu kan. Ya susah juga sih untuk bilangnya cuman ya saya sukanya itu karena ya save money lah juga kan. Ya itu kan save money juga. Masuk kan? akal. Save money ya mungkin ngerogoh gocek untuk buat ya kayak kuota gitu kan ya. Ya enggak, justru lebih boros kuota dong. Kan nonton di rumah pakai kuota. Oh iya juga ya. Tapi pakai wifi juga bisa dong. Wifi tetangga. Ketahuan. Nih, yang gini-gini nih. Iya, bikin bangkrut IndiHome nih. Iya kayak gitu sih ya, makanya pakai iklan IndiHome kan ya yang ada nyanyian itu. Wajan bolik. Ya, itu Emang pakai IndiHome? Enggak. Itu apaan ya? Ini dok. IndiHome itu bagus loh. Kita ngasih hobi baru ke orang-orang loh.
Oh. Iya, reset modem. Oh. Sama lihat di buffering. Nah, dari Lepo gimana, Po? Kalau dari aku kan wah kalau suka nonton film sih banget ya, soalnya banyak film, apalagi tahun ini tuh banyak banget sepertinya film yang bagus-bagus menurutku ya, nggak tahu yang orang lain. Kayak Wonder Woman Oh iya, 84, Wonder Woman. terus kayak James Bond, wah gokil. Yang James baru Bond. ya? Yang baru. James Bond. Iya. Abis, lagi? abis itu kalau dari Cineast sih pasti agak terganggu ya, karena kan tapi gimana ya, karena bukan dari Cineast saja, jadi kayak sektor-sektor yang lain juga kena. Semuanya kena berarti ya anggapannya. Oh, dampaknya semua ya berarti ya. Dampaknya semua. Berarti mereka nggak ada kerjaan dong berarti ya? Tapi dia punya uang. Nah, untungnya sih. Hashtag di rumah aja. Hashtag dulu aja. Dalam kurung bagi yang punya uang. Ya. Term in condition berlaku. Sekaligus dia juga bisa bikin YouTube kan sekarang lebih gampang dia dari Lebih menghasilkan ya? Lebih menghasilkan karena dari YouTube. Jadi nggak rugi-rugi amat sih, dia nggak tahu sih ya sebenarnya. Tapi di bioskop ada Netflix nggak ya? Enggak. Kenapa di bioskop ada Netflix, Bro? Soalnya kan kita sudah diberikan fasilitas untuk menonton Netflix, cuman bayar. Iya. Ya kan cuman bayar. Nah, kita sekarang kan mungkin udah malas ya ke bioskop, mending nonton Netflix aja gitu kan, sama aja kan. Lagi pula juga di Netflix itu sebenarnya banyak juga yang seperti Netflix, kayak apa namanya, streaming film kan, kayak HBO sekarang, HBO Go, terus Amazon juga udah Yang ada. itu yang sekarang konspirasi itu apa namanya filmnya ini di Netflix? Apaan tuh? Messiah itu apa? Messiah. Oh, Messiah itu Series. mah. Tentang apa ya? Nggak Itu, tahu. ini tentang dunia sih sebenarnya. Yang setauku dunia sih Messiah. Tentang dunia. Tentang dunia. Lebih umumnya, lebih umum Lebih dunia umumnya lah dunia ya. ya, tapi ke SpongeBob juga dunia. Anunnaki gimana Anunnaki? kalau Anunnaki itu sih masuknya ke ya opiniku ya. Ya. Ya aspek juga. Itu Anunnaki itu termasuk sci-fi sih. Maksud kayak sci-fi lah ya, termasuk yang tidak benar sih, yang dibilang tidak benar itu ada dan itu benar tuh ada. Oh, jadi kayak di tengah-tengah. Tengah-tengah gitulah, yang antara ya percaya udah, yang nggak percaya juga nggak masalah gitu kan. Menarik ya. Ini Anunnaki ini bikin orang tuh punya asumsi beda-beda loh tentang filmnya. Nah, Ini film mahakarya ini. iya mahakarya. Bener. Bayangin ada beberapa orang yang aku lihat juga malah beropini ini tuh mengubah keyakinan orang kan gitu. Waduh. Tergantung Ada. iman ya. Ya, tergantung iman iman. ya. Kan kita nggak tahu kan yang maksudnya yang mayoritasnya itu ya bisa untuk dilihat. Yang mana nih? Mayoritas yang mana nih? Ya mayoritas yang itu. Jangan. Ini Maksudnya podcast jangan diedit ya, nanti dilaporin ke majelis. yang maksudnya yang ya nggak ditelan mentah-mentah lah itu Iya, maksudnya kan. benar. Jangan ditelan mentah-mentah dan anggap aja itu hiburan lah menurut saya. Ya, Itu menurut benar. hiburan sih. Tapi Nggak- kalau ngomongin Anunnaki itu kan segmen ya. Maksudnya nggak semua orang bisa menikmati. Sekarang yang paling horor tuh gini loh. Bayangin kita tahu ada universe terbesar di dunia lah, anggap yang punya menang box office sampai sekarang masih menang. Avenger. Nah, MCU. Ya. Micu. MCU hari tahun-tahun gini nggak ada sama sekali keluar film ya. Karena takut. Bukan, memang ada filmnya mau keluar. Oh. Tapi di pending gitu loh. Maksudnya apa kabar bisnis mereka gitu kan? Apa takut pandemik ya? Ya mungkin sih. Apa takut disuruh sama global elite ya? Nah, enggak, global elite mulu, Bos. Oh, enggak, takutnya kan mungkin disuruh jangan dulu keluarin rilis filmnya soalnya kita lagi ngasih wabah nih gitu. Ya, mungkin ya. Mungkin mereka salah satu global elite ya. Ya, siapa tahu dia kaya. Iya sih, benar. Iya, siapa tahu kan ya. Jangan dulu bos gitu. DC aja lagi mundur gitu kan, gitu siapa tahu Nah, kan. jangan. Ada penggemar DC, ada penggemar Oh. DC. Ada penggemar DC nih. Ada penggemar DC. Batman. Nah, DC gimana? Gimana kabar DC? Udah bangkrut? Kalau DC kan beda sama MCU ya, kemarin kalau DC kan banyak tangan lah. Kalau MCU kan Satu ini pintu. Kevin Feige yang Ya. megang. Kalau DC sekarang ini aku nungguin banget nih sebenarnya. Banyak yang bilang Robert Pattinson itu nggak cocok.
Cuman kan filmnya belum tayang dan teasernya juga belum keluar. Iya, Jadi iya, kita belum bisa memutuskan. Ya sih, karena Robert Pattinson itu terkenalnya charming ya. Charming. Kalau Batman kan dark. Iya, Ya dark. kan? Nggak mungkin dong Kontras Batman dong. jadi Dracula kan. Twilight dong. Bener. Kemarin tapi Robert Pattinson sempat main sama apa namanya ya? Lupa dah, pokoknya yang jadi Goblin di Spider-Man lah. Siapa? Bapaknya Harry. Siapa ya namanya? Yang Lupa. jadi Osborn ya? Osborn. Yang jadi Osborn itu loh. Lupa juga namanya siapa. Kemarin dia main film Lighthouse judulnya, aku belum nonton sih. Lighthouse. Lighthouse judulnya, dan itu kayaknya film sci-fi thriller horor sepertinya gitulah, campur-campur aduk. Brightburn berarti Brightburn. Waduh, Mirip. Brightburn Superman yang Superman salah yang- server. Oh, Superman yang egonya ketinggian. Superman salah server, salah server. Kalau salah asuh enggak juga sih, kan orang tuanya baik tuh. Nah iya benar. Tapi gimana ya ngelihat mereka sinias pada stop kerja itu, perasaan sinias tetap kaya sih ya tapi. iya karena penanganan global elit. Nggak, maksudnya nggak kena gini, nggak kena efek corona kayak. Oh, dia tidak peduli corona. Tetap dapat royalti kan. Iya. Wede. Dia peduli dengan kerusuhan Amerika kayak sekarang. Oh Lloyd apa? Black Day. Nggak apa namanya itu ya, Black Campaign. Kemarin sebenarnya nih aku kan sering nonton Tara Arts nih. Kemarin dia membahas tentang apa namanya? Rasisme. Tapi kadang-kadang kalau rasis itu gini apa? Di tengah-tengah gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak rasis itu sebenarnya nggak usah diucapkan gitu, tapi orang itu kadang-kadang mau membela, tapi sebenarnya dia rasis. Membela suatu ras gitu. Kayak kemarin film apa itu yang harusnya Get harus Out, ada Get Out. harus ada aktor kulit hitam lah. Yang harus seperti apa, misalnya kayak film kemarin kalau nggak salah film apa ya, kalau nggak salah lupa aku, film Mandarin tapi yang maininnya tuh kayak Tarzan, bukan kayak Tarzan, kayak apa ya lupa aku, pokoknya filmnya itu ada sesuatu yang harusnya diperanin seperti orang itu tapi diperanin dengan ras lain, jadi kan itu sebenarnya reverse rasis gitu. Tidak sinkron lah. Ya harusnya yang kalau memang aktornya untuk orang tertentu yang misalnya kayak komik kayak Goku lah kemarin Dragon Ball Evolution. Emang harusnya kan orang Jepang yang buat. Iya benar. Harusnya dari Jepang gitu. Kalau dia membuat film itu, kalau dibilang kenapa harus kulit putih yang jadi, kan itu sebenarnya reverse rasis gitu. Harusnya kan orang Jepang yang. Tapi perspektif Walaupun saya dari- sih yang saya tahu, sorry ya Pak Lepo. Perspektif saya sih yang saya tahu sih kalau misalkan Goku yang dibuat dari Jepang karena dia sudah membuat kartunnya nih. Dia sudah membuat movie-nya yang di kartun. Mungkin dia sudah habis dana di sana. Makanya diambil dari Amerika, mungkin saya suka ini, saya punya uang, saya bayar. Bukan. Bukan Kebanyakan, sorry tapi persepsi pribadi nih ya. Iya. Maksudnya opini tepatnya. Opini tepatnya pribadi. Pernah nggak sih ngelihat film-film yang di live actionin oleh Netflix hancur semua nggak? Oh kayak Death Note, Death Note Netflix ya? Nggak tahu sih. Death Note tuh pernah di live action, di Netflix kalau nggak Oh, salah. Netflix, Ya, Netflix ya. Gini, Blitz juga hancur. Waduh, parah. Yang paling sukses sampai saat ini masih gini ya, Samurai X. Samurai X. Samurai Rurouni itu bukan Kenshin. Netflix. Bukan Netflix. Dia Walau tetap- iya sih kalau bukan Netflix, tapi dia jadi tetap live Jepang, action. ya tetap Jepang yang Memang punya. harus gitu. seperti itu sih. Banyak kok yang dikerjakan Hollywood yang memang kesan Jepang nggak ada. Iya. Kita ngarepin nonton Dragon Ball tuh pasti kan Kamehameha, planet hancur kan, pasti kan. Terus nggak mungkin dong satu kali Kamehameha udah meninggal kan. Wah kan jadi kesannya ya rohnya sebuah Dragon Ball tuh hilang gitu. Ya. Bener. Dia dibuat bersih mungkin ya, karena kayak seperti Mortal Kombat itu kalau dibuatin movie susah juga kan. Iya sih. Mortal Kombat misalkan nih, patah-patahan nih. Jadi kayak yang orang difabel tuh kayak ini terbawa saya ini. Oh, Jadi jangan bawa Nggak, itu sensitif. itu Oh ya, sensitif. sorry. Maksudnya dalam artian opini ku nih, dalam artian kayak Mortal Kombat dibawa ke live movie. Itu udah tidak mungkin banget gitu loh, dalam artian kayak Sub-Zero ngeluarin es beku dia.
sekarang beku, habis itu dipukul patah, maksudnya hancur dong. Iya. Jadi orang yang lihat anak kecil lagi di bawah 21 tahun kan tidak mungkin dan dibuat di live action kayak seperti itu. Ada bagian sensor kan yang pasti tentang film kan ada usianya sendiri. Ada ratingnya sendiri. Nggak mungkin dong kita nontonin 21 plus ke anak 10 tahun kan nggak mungkin kan gitu ya. Tapi kadang-kadang karena Mortal Kombat itu kan muncul di kalau Game. ngomongin Mortal Kombat kan Ya, muncul di di game ya. game dan muncul di kartun juga, mungkin di YouTube kelihatan kan, jadi orang tertarik melihatnya. Jadi. Tapi kalau dibawa live action itu sebenarnya yang penting cerita sih. Ceritanya yang Yang dapat. penting cerita dan si pembuat itu bukannya gimana ya, bukannya sok pinter ya. Si pembuat tuh harus minimal tahu beberapa karya dari Mortal Kombat, misalnya Mortal Ya, Kombat atau ya. Dragon Ball, dari game, terus dari manga, akhirnya ke anime, dan akhirnya dibuat live action. Memang sih live action itu sangat riskan lah, karena kalau bukannya meremehkan kartun ya. Kalau dibuat kartun kan memang prosesnya panjang, tapi dari segi bergeraknya itu lebih luas. Keajaiban yang berlaku itu nggak ada yang terbatas di Nggak ada kartun yang kan. terbatas, Iya, ya. nggak ada terbatasan di kartun, bener. Kayak kemarin nonton, anggap dah aku kan suka One Piece nih. Ya. Kalau udah One Piece jadi live action, waduh. Udah. Waduh, Bener. Wadidaw. Bener-bener berat di One Piece. Nah, sekarang buah Hancock dibuat di live action. Itu siapa? yang Konak main? semua, Bos. Itu siapa yang main? Itu Anggap, Hitomi Tanaka mungkin yang main. Anggap dah sekarang One Piece sudah berapa episode nih dari manganya. Iya. Terus filmnya beberapa. Tapi kan filmnya tuh diambil di tengah cerita. Kayak di Iya. tengah manganya tuh, dari tengah animenya tuh dibuat cerita lagi. Habis itu dibuat lanjut lagi series. Habis itu dibuat lagi. Dan dia kalau mau buat live action ngambilnya dari mana nih? Kalau dari awal banget Susah. Oh, susah sekali. Per saga. Memadatkan cerita itu yang susah. Enggak, filmnya bakal 4 jam atau 8 jam. Bakal 4 jam kalau Lebih kalah dari Avenger ya? Iya, karena Avenger 3 jam kan? nggak gimana ya, kalau Avenger itu memang setelah dia pertama dibuatin Iron Man, dan itu kalau nggak salah sutradaranya Jon Favreau yang jadi Mr. Happy di sana. Akhirnya kan meledak film itu. Ya. Pada akhirnya diambil sama Disney kan? Akhirnya diambil sama Disney. Karena Disney punya uang ya. Karena Disney itu kan namanya bisnis ya. Mungkin dilihat dari Disney peluang ini. Peluang ini, ya, ada ya. peluang, dan mungkin Kevin Feige sudah menawarkan ke beberapa production house. Mungkin Disney yang menerima. Oke. Karena budgetnya sih pas gitu. Dan untuk 10 tahun kan ya? 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun itu gila-gilaan budgetnya kan. Anggaplah sekarang mulai 1 film, 2 film, 3 film. Itu kan sudah lumayan ngeluarin ongkos untuk produksi segala macam, dan untuk cast-nya siapa aja. Apalagi 10 tahun. Waduh. Itu kalau nggak orang gila yang nerima itu, ide orang itu. Dan memang melihat peluang yang benar-benar sih. Susah juga. Iya. Dan Kevin Feige tuh jago banget sih sebenarnya. Bukan jago sih, tepatnya orang yang mengerti komiknya sih. Iya, Kayak sih dia mengikuti cerita, mengikuti baca komiknya. Jadi dia tahu yang relate sama penonton yang bakal yang baca komik ataupun yang nggak baca komik yang mana gitu. Scene-scene yang mana atau penokohan yang mana kan? Ya. Masuk. Kalau dia juga memilih Kalau dia juga memilih sutradara, kayaknya dia juga mungkin ya. Kemungkinan ya. Karena Kevin Feige mungkin sebagai selaku produser ya, selaku produser atau eksekutif produser kalau nggak salah. Dan dia juga akan memilih sutradara yang kiranya akan cocok untuk mendirect film Avenger. Film gini lah, Marvel lah, untuk MCU ini. Tapi dia hebat bisa ngebuat cinematic universe yang ada beberapa sih yang nggak sesuai komik kan, padahal kan Iya. nggak sesuai banyak loh. Tapi ada yang fans Marvel ya di sini. Tapi kalau sinematik tanya Martin Scorsese ya. Scorsese. Itu gini ya DC. Kemarin sempat dia, nggak tahu nih si Faust tahu atau enggak. Kemarin si Martin Scorsese itu kalau nggak salah nyebutin ya. Nanti siapa tahu Martin
Martin siapa? Pak Martin Scorsese mendengar saya ngomong. Iya, Martin Garrix mungkin. Nanti dia salah lagi. Aduh, namanya salah tuh bego gitu. Oh ya. Kok nama saya diganti-ganti? Tapi kan ini cuman intermezzo ya. Iya. Ini kan pendapat orang. Dia cuman nggak terima, bukannya dia agak menyindir tentang sinematik. Nggak tahu sih Faust ini. Iya. Gitu. Pernah dengar nggak tuh? Belum ya? Belum. Jadi dia menganggap bahwa film Marvel itu tidak sinematik. Oh iya ya. Oh pernah kalau itu pernah dengar Kan dia pernah. Sama si Francis Ya. Ford Coppola yang buat Godfather. Sempat lihat di Twitter itu waktu itu. Tapi kalau film kan berbicara dengan angka akhirnya. Pada akhirnya kan angka yang berbicara. Bukan cuma angka sih, lebih tepatnya orang ini bisa menyesuaikan ke kemauan audiens. Iya. Nah, Ya. walaupun nggak idealis sih Nggak tepatnya. idealis, ya. Tapi ya kalau aku pernah dengar nih beberapa channel, si pembuat film pun kalau dibilang formulanya untuk box office tuh dia nggak tahu sebenarnya. Iya benar. Si pembuat film pun nggak tahu formulanya gimana film bisa jadi box office. Masuk akal. Formulanya itu nggak ada. Anggap dah misalnya, aku harus ngajak si aktor ini, pasti filmku box office gitu. Belum tentu juga. Tapi pengecualian buat satu sutradara Nolan. Oh, Pengecualian buat dia. Kok dia kan sudah jam terbangnya sudah. Wow. Bukan, maksudnya dia selalu pakai bilang aktor-aktor atau aktris favoritnya dia. Ya. Dan selalu meledak. Tapi itu idealis ya? Yang ya bingung juga sih Ya. ngomongnya. Kalau Nolan sih keren ya. Iya Nolan nggak bisa dilawan tuh. Oh, yang filmnya yang Batman ya? Batman. Oh, berarti DC semua ya? Oh, Enggak, belum. belum tentu ya? Enggak, maksudnya ada yang DC lah gitu ya? Kemarin itu kalau nggak salah si siapa yang mau? Oh, bukan siapa sutradara Guardian of Galaxy, James Gunn kalau nggak salah. Ya James Gunn. Akhirnya dari Guardian of Galaxy nggak tahu kendalanya di dalam kenapa. Akhirnya dia pindah ke DC membuat ditarik lagi. Suicide Squad. Dan wadidaw belum tentu Suicide ya? Squad yang baru. Yang baru ini ya? Yang baru. Oh. Kemarin kan Yang pertama siapa? kemarin siapa ya? Lupa kalau nggak salah. Lupa. Oh. Kemarin pernah masuk di Comic Con, habis itu dia yang buat dari awal sih Suicide Squad udah meyakinkan. Apanya? Ceritanya dari pengenalan Oh, pengenalan tokohnya udah bagus ya? Tapi cerita setelah ke pertamanya belakang, aduh kok wadidaw ya? ucikiri. Oh iya, Jokernya semakin modern ya? Banyak yang bikin dianggap kecewa ya sama Suicide Squad ya. Gara-gara bilang kalau dari pengenalan tokoh sih oke banget. Jalur cerita oke-nya maksa bilang Oke. Dan joke-nya juga gimana dia pingin masukin Marvel pingin masukin MCU di DC gitu. Paham nggak maksudnya? Wow. Jadi kunci joke-nya cuma di Will Smith jadi. Kemarin juga kan Guardian Galaxy kalau dibilang banyak karakter ya. Bener Suicide Squad terlalu banyak karakter. Jadi sulit ngebangun satu-satu itu agar semua itu si Deadshot kayak gini, Harley Quinn seperti ini. Yang akhirnya menonjol kan cuman Deadshot ya paling menonjol. Harley Quinn. Dan juga Joker. Dia kan terkenal. Kalau gitu di Marvel ada Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy itu 4 orang ya, 5 ya? 5. Si Rocket, Groot, Gamora, Star-Lord sama Drax. Drax. Satu lagi sama Mantis 6 jadi 6. Sama Mantis. Yang terakhir Mantis ya. Yang terakhir Mantis. Mungkin karena sudah aktornya mungkin pas yang dipilih. Jadi semua itu akhirnya terbayar. Ya. Masuk benar. Star-Lord joke-nya dapat sesuai sama komik. Oke. Gamora. Gamora masuk seksinya dapat. Seksinya dapat Sui Saldana tuh Gila sih soalnya. Rocket apalagi? Rocket gimana ya? Jutnya dapat lah. Ya, Jutnya dapat sesuai komik. Groot Jutek tapi peduli ya, tapi peduli. Saya fansnya Rocket. Kalau Groot oke lah, dia cuma tambahan lah bilang gitu kan. Terus siapa lagi? Drax Emang ya. Drax itu dia tuh.
si siapa namanya? Batista ya? Batista. Batista yang dari pria-pria gagah Iya. diubah jadi joke loh. Smackdown gitu. Oh, diubah jadi joke loh coba. Hebat loh itu. Drax loh tolong. Drax itu benar-benar berubah loh karakternya. Terus dari lagi satu Mantis. Kalau Mantis ya aku gak terlalu ngikutin ya, tapi yang aku lihat di beberapa komik sih nggak seperti itu sebenarnya. Lebih pintar lah sedikit. Tapi di sini malah jadi lakon penambah joke Drax. Iya. Iya. Nah. Jadi dia yang bantuin untuk Mancing lah, mancing. dia. Mau menumbuhkan chemistry susah tapi loh. Iya. Ya, tapi kehebatannya MCU ya. Bukan sebagai fans ya itu ini sebagai mata netral ya bilang kacamata netral. Mereka tuh membangun chemistry bukan cuma di film loh. Bahkan di akun Twitter, akun sosial media, mereka sering buat joke, mereka sering pura-pura berantem, mereka sering gimana ya? Drama. Ya, menghidupkan kesan loh bahwa mereka tuh tetap tim walaupun mereka nggak ketemu. Benar-benar dia di luar panggung pun dia tetap dekat. Solid lah gitu. Tetap solid, itu hebatnya. Nah beda sama DCU, selain satu karena mungkin pergantian ya nggak konsisten. Padahal sebenarnya DC itu bagus loh, universe-nya bagus banget sumpah. Ada Thanos di Marvel, ada Darkseid di DCU kan. Iya. Bahkan menurutku juga Darkseid itu lebih keren loh dari Thanos, jauh lebih keren. Thanos itu masih memang bijaksana, idealis, terus terlalu mau apa ya, egonya juga terlalu tinggi, tapi tetap masih sisi kebapaannya masih ada. Kalau Darkseid jahat total gitu. Beda. Karena kan kelam dia. Kan DC itu kan ngambilnya kelam ya. Dark ya. Ambil kelam ya. Sebenarnya kalau Dark tuh agak gimana ya? Dark tuh mungkin lebih ke arah kehidupan yang sangat kita sering temui sehari-hari. Misalnya contoh kayak Batman. Batman kemarin berhasil kan karena dia mencapai itu tuh tidak semudah itu Ferguson gitu. Ya. Orang nyebut tidak semudah itu Ferguson gitu. Ya, terlalu banyak masalah lah. Iya, dan mau menceritakannya itu padat dan juga terlihat banget Gotham itu Kelam nggak sekali mau ya. hidup di Iya. Gotham gitu seperti kayak Iya. Gotham City itu kayak waduh, koruptor sudah di mana-mana, Kriminal apalagi. Horor lah. horor dan kayak Orang mati dilihatnya udah biasa kan? iya ya, kayak akhirnya waduh Gotham ini gila gitu. Ditambah Joker lagi. Ditambah Joker yang Wih, The belum, Dark Knight. bukan cuma Joker, Penguin gimana? Penguin lebih parah lagi. Nah, Iya. sangutnya kan apa ya kayak sejenis itu lah. ini yang baru Bermuka dua lah. yang baru itu kalau nggak salah yang baru ini yang bakal ini sutradaranya kan Matt Reeves. Sutradaranya kan Matt Reeves. Kalau nggak salah dia bikin film apa ya? Aku lupa juga ya, tapi dia katanya di film itu akan ada karakter The Riddler. Oh, The Riddler sama Penguin. The Riddler sama Penguin kalau nggak salah. digabung Joker meninggal satu Gotham meninggal. Mungkin Joker akan karena ini mungkin di awal-awal si Batman ini di masa mudanya Batman gitu. Ya. Jadi mungkin dan itu juga dari teaser foto mobilnya itu lebih klasik Oke. dan mungkin Pattinson nggak tahu ya, aku nggak berani banyak sih yang kenapa sih Pattinson mungkin kita nggak tahu ya mata sutradara ya gitu ya. Dan dia pastinya Matt Reeves ini akan berhati-hati karena sudah akan melampaui Nolan gitu loh. Ya. Menyamai Nolan aja sudah susah gitu. Apalagi mau lampaui. Apalagi melampaui karena patokannya si Christopher Nolan yang buat Batman trilogi itu yang akhirnya menjadi booming banget. Akhirnya wah Batman gitu, akhirnya nama DC terangkat. Cuman kalau sekarang waduh agak susah ngejudge-nya. Jadi mungkin dia akan patokannya ke Nolan Ya, semua sih sama kayak Joker ya. karena kayak Joker juga Sama kayak Joker. Kita selalu membandingkan Heath Ledger dengan Joaquin Phoenix kan. Selalu membandingkan. Banyak yang Nah, membandingkan. itu padahal beda case ya. Beda Iya, case. Beda cara berperan juga beda. Beda loh. cara berperan. Beda acting total beda loh. Iya. Tapi emang sih kalau menurutku Joaquin, Heath Ledger kalau dibilang ada yang satu lebih enggak, sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Sama-sama bagus. Ya. Kalau Jared Leto ya tong sampah mana sih? Oh, Jared Leto itu apa itu? Jared Leto akhirnya dia pindah ke Marvel kan? Iya, Mobius jadi Mobius iya.
Oh, dia masuk mulai kecerahan ya, bukan Iya. kekelam lagi ya? Wih, lebih kelam lagi Lebih tuh. kelam lagi, lebih dark gitu. Oh. Itu dokter punya penyakit khusus kan. Iya, dokter punya penyakit khusus ya kalau nggak salah ya. Iya, makanya mungkin karena dia ngerasa di DC jadi Joker mesti dibawa ke tempat sampah. Dia sempat stres loh karena Joker bukan dia yang meranin. Iya. Akhirnya Todd Phillips memilih Joaquin Phoenix. Wah, pilihan yang tepat. Pilihan itu. pilihan yang tepat pada akhirnya. Dan Joker sempat kemarin kecewa. Kenapa bukan aku? Kemarin aku udah jadi Joker di Suicide Squad. Kenapa orang lain sekarang gitu? Mungkin ya tapi dalam hasil Suicide Squad dia menjadi Joker seperti itu gimana ya? Ya. Membabi buta lah, hujatan netizennya. Iya. Berarti DC mendengar audiens berarti ya. Iya. Tapi nggak gimana ya? Banyak film itu yang kalau soundtracknya famous, filmnya pasti nggak. Contoh, nggak dari Marvel di sini. Kayak kemarin filmnya Twilight, Christina Perri yang nyanyi Thousand Years. Iya, Years. Abis itu si 50 Shades of Grey yang nyanyi itu Ellie Goulding. Ya, Love Me Like You Do. Love Me Like You Do itu kan lebih booming daripada filmnya. Iya, Cuman yang sama itu Frozen. Nggak bisa Iya. dipungkiri Frozen akhirnya Let It Go. Let It Go, judulnya Let It Go, akhirnya namanya judul lagu Iya. Frozen. Sama kayak orang-orang ngomong beli Aqua dong. Walaupun Iya. yang datang le mineral, yang datang Ades tetap Aqua. Padahal air mineral. Oh, sama kayak Sama sepeda seperti- motor ya? Ya. Orang ngomong, "Weh, motor Honda doang." Enggak pakai, iya kebanyakan sih lihat anak-anak kecil juga. Kayak kemarin Suicide Squad itu kan yang booming itu lagunya kayak 21 Pilots. 21 Pilots, Heaven sama si Skrillex ya? Enggak ya? bukan, ya Lamborghini juga, Logic tuh ya? Imagine Dragons juga diajak. Lagunya booming banget. Cuman Iya, filmnya Cuman filmnya Ichikiwir. Nah, Sensor. ini kita kan tadi ngebahas tentang DC dan Marvel nih, yang udah sampai ke dalam-dalamnya nih. Kalau misalkan saya nih, kalau mau membahas tentang film yang lain nih, film jadul lah. Boleh. Film jadul nih. Menurut kalian nih, film Parfum tuh itu psikopat apa cuman film sekedar hanya thriller ya? Ya, hanya sekedar trailer lah. Apa itu psikopat itu ya? Kalau dari aku pribadi ya, ngelihat film Parfum itu segmen loh, nggak bisa dinikmati semua orang. Karena contoh psycho itu beda banget bener. Ada case psycho yang berbeda seperti itu ternyata. Gitu. Ada yang seniat itu buat parfum gitu, sampai bunuh orang, nyulik orang kan, maksa. Bener. Dengan ending yang tiba-tiba dipakai parfum, fragrance yang wah semua cewek datang kan. Nah itu gimana itu? Gimana ya mandangnya? Itu film itu berhasil membangun bahwa ada bahwa ada Stigma. bukan bahwa ada jiwa psycho yang seperti itu gitu. Sama kayak orang mandang seks kan orientasi fetisnya kan beda-beda ya, kayak gitu. Padahal kita kadang nggak nyadar, ada ya psycho kayak gitu ya, ternyata ada gitu. Kalau aku sih ngelihatnya mereka punya, si pembuat film tuh punya ide yang gila dan berani mengeksekusinya. Karena anggap dah parfumnya, aku lupa ingat sih film lama nih. Tapi dengan cerita seperti itu kan kita anggap dah banyak film yang ikut film dulu. Iya. Habis itu Di diangkat remake. Aku nggak suka sih film remake sebenarnya. Karena film remake itu kayak kehabisan ide gitu loh. Iya, Sekarang iya. anggap dah film yang besar apa sih di remake sekarang kayak Disney juga. Semualah di remake Beauty and the Beast lah. Bukannya jelek, cuman kenapa production house sebesar itu Nggak ada ide. nggak ada ide mengeluarkan remake gitu. Kalau aku sih bayar orang mahal lah nggak masalah, yang penting ide. Ya. Akhirnya latah semua membuat remake. Iya. Mungkin ikutin zaman ya? Ya, tapi juga kalau dari Perfume-nya karena dia ceritanya baru, something new. Mungkin dia thriller, karena thriller juga dan dia punya cerita yang baru pada saat itu. Akhirnya hanya
beberapa orang yang menonton, tapi yang suka juga beberapa. Akhirnya yang nonton lebih banyak yang ya udah gitu aja. Gak melekat gitu ya. Segmented jadinya. Iya. Iya. Soalnya itu dari cerita awal sampai pertengahan itu kompleks sekali loh. Iya. Dalam artian itu dia menceritakan tentang dia suka dengan bau yang wanita-wanita itu kan dari Iya, parfum iya. ini dan dia menekuni mencari bau-baunya itu loh sampai dia tuh mengkuliti wanita itu untuk membuat parfum itu. Itu mungkin ada namanya pheromon gitu ya kalau nggak Iya, salah. Ya, pheromon ya. Yang sejenis itu jadi kayak oh baru loh ini psikopatnya. Aku yang nonton psikopat yang kayak seperti siapa ya, Christian Bale ya, Christian Bale yang psikopat dulu zaman dulu itu American Psycho. American Psycho itu kan itu udah beda loh karena dia tuh kayak egonya dia naik kan. Contoh Scream. Scream yang kayak gitu kan Scream itu kan salah satu contoh film gila yang booming lah. booming karena itu dengan film budget rendah Hmm. dan dia memparodikan ceritanya si pembunuh. Mm-mm. Dia mengikuti cerita film horor Scream itu sebenarnya dari film apa yang kamu suka Mm-mm. dan akhirnya ditelepon, diteror Mm. dan itu Ya, itu keren banget Scream itu sebenarnya. Kalau nggak salah orangnya orang nerd ya, cupu ya, yang sering dibully ya. Bukan yang sering dibully. Dia tuh kayak orang yang Scream Denial ya? pertama. Denial ya? Bukan dia orang yang cool yang diajak sama dia itu pengen jadi pahlawan. Oh. Jadi kayak dia tuh ditusuk dia kan akhirnya nanti dia yang selamat, akhirnya dia mengkambing hitamkan orang lain untuk menjadi pembunuhnya. Itu Scream jadi kayak plot twist. Plot twist itu ya. Plot twist yang banyak plot hole ya. Ini plot hole banyak memang Scream. Kalau saya sih yang interesting yang seperti itulah yang kayak wah ini kayak padat banget nih ceritanya dalam artian ini udah benar-benar diberitahu bahwa dia nih merencanakan sesuatu untuk mencari sesuatu jadi seperti itu loh. Makanya saya sampai 2 kali nonton Parfum tuh kayak wah kayak gini Tapi nih kalau orang-orang. dari Faust nih Kalau dari gimana? Faust gimana nih filmnya? Parfum iya balik lagi tadi. Pembuat film ini bisa mengembangkan cerita psycho yang berbeda. Gitu. Iya. Bener-bener berbeda. Cuman balik lagi. Audiens kan nggak semuanya suka. Ya akhirnya Jadi, segmented ya, ya. akhirnya segmen jadi nggak terlalu ngetop filmnya. Padahal bagus bener. Kalau dari Faust ada film yang Ada film yang mungkin interesting Nggak gitu. sih, aku cuman bingung aja, bingung karena tahun ini nggak ada film. Biasanya kan hiburan tengah tahun ini kan hitungannya summer ya, liburan Iya. gitu kan. Jadi kita nggak pernah ke bioskop kan, nge-mall juga kagak kan. Tapi ada platform lain loh selain bioskop. Dari kaca 2 kaca tuh mungkin apa gitu mungkin ya kalau Netflix ya mungkin kita bisa juga kan ya tapi ya sejenis itulah ya mohon maaf dulu dari pemerintah kami butuh hiburan. Ya. Kami butuh tontonan, masa yang ditonton cuman covid capek nonton covid gitu loh. Iya. Kita menghargai film. Kita menghargai film gitu loh. Cuman kadang kantong nggak mendukung. Iya. Akhirnya kantong nggak ngargain kita, LK21. Solusinya. Solusi terbaik lah itu. Gila, walaupun rekaman bioskop tidak tonton juga. Iya. Itu kayak Pornhub itu sudah ngasih premium loh free untuk kita. Iya. Walaupun pakai proxy ya. Iya. Ya walaupun pakai proxy ya gitu. Tapi ya VPN. oh ya VPN ya. Tapi kita butuh hiburan di rumah dan kita mengikuti protokol ya, disiplin protokol itu loh. Nggak boleh ke rumah, yang keluar harus yang dibutuhkan aja, mungkin cari makan, cari apa yang kayak survive yang kayak Walking Dead gitu loh. Wow. Wow, mengikuti Walking Dead ternyata ya. Iya, seperti itulah kita survive di luar, makan, nyari makan, habis itu datang pulang stay di rumah. Udah jadi zombie. Udah jadi zombie di rumah jadi zombie pun butuh hiburan kan. Seperti itu kan. Ya susah juga kan, kita juga butuh hiburan untuk yang kita tonton gitu. Kemarin Netflix kalau banyak yang menganggap Netflix itu kebanyakan pasti akan Ditutup. memasukkan film ke Netflix. Oh iya. Karena dia kan bayarnya per bulan tuh. Iya. Jadi setiap film yang masuk walaupun dia nggak ditonton, Heeh. uangnya udah pasti masuk. Iya, karena saya sudah buka member kan. Ya, karena kita udah jadi member. Member pun berbayar kan? Member belum berbayar. Jadi Sebulan berapa? 40 ya? 40.000. 50 kalau nggak salah 50 dari ya? satu akun kalau nggak Satu salah akun, ya. dari HP. Cuman Aduh. sekarang kalau ikut dunia digital
kemarin aku sempat buka Cinema Magic di Instagram ya, Cinema Magic. Ada foto-fotonya pada saat belum gini nih, pada saat belum ada Pandemik. Netflix. Nah, Oh, itu belum ada. jadul banget Oh, Netflix. jadul banget ya. Jadi ada fotonya Star Wars lagi premiere dan itu wah keren banget gitu loh. Tapi kalau memang bioskop itu memang suasananya dan soundnya itu memang Ya, Ya, dan sempurna, mantap beda, lah, beda, sempurna beda. lah, Dan mantap dingin lah. lagi ya. Ya, Kita Dingin, punya- pacaran lagi. Kita punya experience berbeda pada saat kita nonton punya ya. experience berbeda. Walaupun kita nonton di rumah gitu dengan bayar, Dengan punya home theater sendiri. dengan punya home theater sendiri, kalau pakai Netflix kan kita bisa nonton setiap hari beda-beda tuh. Ya. Tapi kalau nonton di bioskop kan itu biasa, experience-nya ya. yang beda. Experience lagi, mungkin yang kayak pacaran itu cuman yang di ngantri pojok-pojok. tiket, Ya, ngantri ngantri tiket tiket. atau pas habis film kita ngantri di toilet. Nah, pasti tuh. Semua wah kebelet semua 2 jam nahan dingin kan. Kaki di penonton tuh kepala kita Iya, mungkin itu benar-benar, oh, mungkin saya pijat-pijat mungkin oh ya ini pak yang di sini kakinya kanannya pak belum. Pernah kangen sama gini enggak? Harry Potter enggak? Dinasti Harry Potter. Kalau Harry Potter sih menurut saya nggak terlalu kangen sih karena mungkin sebesar itu pun masih ya, segmented. masih segmented Ya, loh masih padahal ya ya, kayak padahal. belum dapet lah gitu loh. Belum semua ya. Nggak Belum semua semua ya. Dan akhirnya dia nyoba buat ngelanjutin pakai apa? Fantastic Beasts ya. Fantastic Beasts. gagal. Nah, di sana itu yang saya suka Fantastic Beasts. Ya. Dalam artian Yang- kayak dia memperkenalkan tuh Battle yang lebih kasar Ya. antar wizard kan. Ya, Iya kan. Di Politiknya pertama ada. sih oke, di kedua itu loh. wah itu wadidaw itu. Kadang aku mikir gini loh, yang kedua ini kayak dibuat plot hole untuk melanjutkan yang ketiga, bener gak sih? mungkin Banyak banget kan yang misteri-misteri yang Ya, dijelasin ya, di ya. kedua kan. yang kayak kentang gitu ya. Ternyata Phoenix-nya Dumbledore, ternyata yang bego, yang idiot itu siapa namanya? Yang bawa Obscurus. Aduh. Itu ternyata keluarga Dumbledore, Dumbledore juga kan. juga. Jadi koneksinya situ-situ aja. Terkadang juga film-film kayak Fantastic Beasts itu kan film pertama tuh dia benar-benar nih membuat nih, nggak tahu juga sih planningnya dia yang kedua ya, karena ternyata film yang pertama booming gitu, anggapnya seperti itu. Ya, benar. Dia bingung nih, waduh film kedua gimana nih, udah mulai panik Ya karena itu mungkin ya. karena Belum siap untuk boom kadang-kadang banget gitu. ya, kadang-kadang cruise itu nggak berjalan seperti orang-orang ketahui, dan buat film pertama ternyata booming, terus film kedua nah gimana nih film Iya, kedua iya, nih? iya. Kalau dia film ketiga nggak bisa memperbaiki, mampus dah. Hancur. Ya, sama kayak gini berarti ya, sama kayak Thor ya berarti ya. Thor pertama bagus, Thor pertama bagus, Thor kedua sampah, Thor ketiga meledak. Gimana? Ragnarok tuh keren banget, sumpah itu film keren banget. Ragnarok. Itu sutradaranya Taika Waititi itu dari satu ya? Yang jadi siapa ya kalau Taika Waititi? Yang itu yang jadi Golem apa sih? Oh gini, aduh, Korg ya, yang sering bawa Mia kemana-mana itu kan? Iya. Yang di Endgame jadi main gini kan, Fortnite kan? Oh yang Thor gendut itu ya? Dewa Petir main Fortnite coy, gila kan? Oh dia berarti mengendorse Fortnite tuh dia. Ya kayaknya sih begitu, karena terang-terangan kan di Fortnite juga ada apa item-item Avenger kan? Oh. Iya. Bagus, pendekatannya Fortnite bagus banget. Oh bukan dia sutradaranya. Siapa? Orang lain Ken Branagh yang pertama Oh. Branagh gitu. Yang ketiga baru Waititi. Yang ketiga baru Taika Waititi. Ya bener, bagus. Yang ketiga bener-bener ledak loh, bener-bener terhibur. Easter egg-nya dapet, relate-nya dapet, kan? Terus nyambung cerita. Ya walaupun dibelokkan dari komik ya, Beta Ray Bill di sana udah gak ada kan gitu. Tapi Iya, nggak iya. masalah sih itu udah mantap sekali loh. Iya. Tapi dapat semua loh. Iya bener-bener. Relate, terhibur banget loh. Aku nanya sama teman-teman juga, lihat mereka pada terhibur semua. Bilang wah Thor 3 bagus ya, Thor 4 gimana nih? Nah, apa Love and Thunder kan? Love and Thunder masih si Taika sih. Taika, oh ya Masih udah, Taika. berarti bagus berarti Love and Thunder. Berarti antara gabungin Star Lord DKK dengan Thor kan berarti Dengan Thor ya. bagus nih berarti. Bagus. Bakal banyak pengenalan tokoh berarti di sini. Tapi menurut Pak Fauzi sendiri nih Nah, dari perjalanan bioskop nih sekarang nih yang Iya. di pandemik nih, sebenarnya kita tuh dilema loh untuk ke sana, untuk ke bioskop itu dalam artian dengan pandemik nih.
sekarang diisukan kita di new normal. Tapi kalau udah di normal berjalan, apakah bioskop juga berjalan? Dengan mungkin ada kursi 1-0, 1-0, 1 enggak, 1-0, 1 enggak ya. Nggak seru dong. Aku Nah. nonton sama istri masa bisa sih? Enggak, misalkan nih punya keluarga 10 misalkan. 10 orang. Nah, sekarang disekat. Sudah pasti dia orang kaya. Sudah pasti, sudah pasti. Bayarin 10 orang bro, 50 bagi Nah, kali itu- 10. nah, itu 500 belum popcorn, belum minum. Nah, aku berpikir misalkan nih, oh, tolong dong yang kursinya tolong di satu pisah, satu enggak, satu pisah, satu enggak. Kalau misal keluarganya 10. Iya. Oh, berarti Masa gini, jadi- masa mungkin satu mungkin kursi? mungkin jadi pengalaman premier mungkin ya. Waduh. Kan kursi bisa tuh dua-dua kan gitu. Apa Positif satu bangku tuh 10 orang didiriin itu. Waduh, nggak bisa dong. Iya, enggak bisa Oh. dong. Bikin Nah, kadang orang mikir gitu. nonton kleng. Tapi tetap aku ngelihat juga sih dari sinias nggak ada perubahan ya, hidupnya mereka tetap mewah ya. Oh. Mungkin masih. Mungkin masih, Karena cuman tabungan masih. Masih menangis. ya, menangis karena terlalu wibawa mungkin ya, terlalu sering masih kasih bantuan gitu loh. Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Oh, Aku iya, belum pernah sih dengar sinias ngasih bantuan kebanyakan. Oh, Enggak iya, sih. iya. Malah TikTok yang masih banyak bantuan. 100 miliar loh Oh, kayak 100 miliar gitu Iya ya. dong. Wih, Padahal kita benci TikTok ya. Iya, TikTok yang kita benci kasih bantuan 100 miliar gimana tuh kasusnya? Apa kita main TikTok ya? Ya jangan. Oh, jangan, Aku jangan. nggak main TikTok. Kita nggak main TikTok aja dia masih 100 miliar. Apalagi nambah yang orang nggak suka. Itu dah. Jadi kayak kita harus gimana gitu loh. Kita misalkan ngajak cewek misalkan ke sana. Masa kita dong kita sekat-sekatan masa dikira wah marahan ya gitu kan? Nggak mungkin dong. Enggak sih. Maksudnya kita tetap menghormati protokol. Tapi ya bangke lah kayak gitu kan. itu susah juga kan. Nggak lucu bro, masa dibiarin misa-misa kan? Ya kan takutnya ntar baru keluar. Loh, Ya, kok masih bisa? Loh, kok bisa? Loh, kok pasangannya baru? Takut juga kan, susah juga kan. Nah, itu dah. Itu dilema kita waktu misalkan masih pandemi ini kita ke bioskop. Sepasang pasangan keluar dari bioskop berpisah dan ganti pasangan. Bisa aja. Bisa aja kan. Nah, ini saya mengikuti protokol. Protokol apaan ganti pasangan? Tapi kan saya berpisah gitu. Terus pacar Anda di mana? Ya, kan sama Gojek. Waduh. Tega bener ya? Ya kan. Atau enggak? Pasangan mana jalan kaki? Terus kamu sama siapa? Sama Gojek. Waduh, jadi ya gimana intinya sekarang kita bisa simpulkan sih ya kayak ya. Gimana Sineas kesimpulannya? masih kaya. Cineas mungkin masih kaya karena dia tabungannya, apalagi yang kemarin film-filmnya dia yang box office. Anggap dah di Indonesia pun beberapa banyak yang box office. Pokoknya dia menyentuh 1 juta kalau nggak salah kata temanku itu. Film itu udah box office, udah balik modal lah. Lebih lagi. Lebih lagi. Tapi kalau dia akan merilis film diundur-undur terus, Ya semacam miskin. itu yang susah Bukan karena miskin kan sih, perencanaan keuangan pasti berantakan. perencanaan keuangan pasti Iya. berantakan. Karena dia sudah mau bikin ini, budget sudah ada, akhirnya mundur lagi kan. Waduh, berat jadinya, Iya. berat. Maksudnya berat untuk kita ya, untuk nontonnya. Iya benar, aku juga Kita pengen juga nonton. gak ada film yang kita bisa tonton kan? Loh, Iya, ada. Pornhub? Oh itu film. Itu premium itu. Premium gratis ya. Gratis lagi. Premiumnya udah habis bro, April. Oh iya ya. Nah, ada yang ingat ternyata. Loh, nonton Pornhub ya? Bukan, penikmat aku tahu ya. dari temen, tahu dari temen. Oh, dari temen-temennya ngasih tahu dibuat akun juga akhirnya kan. Nah, itu juga sih susah juga kan untuk yang kita juga mau nonton susah, yang buat film juga susah kan. Nah, itu aja sih untuk dari kita kan. Ya. Ada lagi mungkin? Udah, jadi kita udah menerima kesimpulan buang sampah kalian. Ya mungkin keresahan Anda yang pengen nonton cuman tidak bisa. Jadi gimana nih menurut kalian? Apa kalian punya komentar nggak tentang bioskop di pandemi ini? Sinema mungkin, atau kalian yang suka nonton film? Gimana sih menurut kalian? Aku jadi penasaran nih, kita penasaran semua nggak sih? Penasaran banget, Penasaran pasti ya kan? opini-opininya pengen tahu. Udah gas aja tuh di kolom komentar, kalian bisa hajar, kalian bisa maki kita terserah, kalian mau like ini video boleh, dislike silahkan, subscribe apalagi kan, seneng malah kan. Jangan ajak keluarga Anda nonton denger ini ya. Iya. Takutnya Di bawah 17 tahun jangan. iya, Di bawah 17 tahun jangan. takutnya ntar dia ngajak cewek ke, mungkin cewek atau cowok mungkin ke bioskop.
nyarinya pojok gitu. Iya. Nah, apalagi sekat-sekatan kursinya kan lebih wadidaw, gelap lagi kan. Nah, dingin lagi. Nah, bawa selimut dia ke rumah kan. Nah, itu jangan. Siap lah. Sekian dulu dah dari kita. Bosan nih buang sampahnya. Udah nggak ada sampah lagi mau dibuang kan? Ya, tidak ada, udah sudah. Mungkin di next. Ya, mungkin di next ya. Di next ya mereka. Ditunggu ini. ya. Ditunggu ya. Ya udah. Ya, saya tutup dulu. Ini saya Paus dari Magna Tekno. Ya, terima kasih kalau kalian yang sudah sampai dengar sampai di sini buang sampah kita. Semoga bosan karena kita emang pingin buat kalian bosan sebenarnya gitu. Yang masih main HP di rumah. Ya.